Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas Metodologi Penelitian kelas L, Akuntansi, UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi Defining and Refining the Problem. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ajrul Yafid Tamam dengan MPM akhir 255, lalu ada Muhammad Ivan dengan MPM akhir 269, lalu ada Geo Monang Sejabat dengan MPM akhir 106, dan saya sendiri Muhammad Fikri Amnullah dengan MPM akhir 264. Oke, baik. Pada slide ini kita membahas mengenai the broad problems area atau eh, masalah area yang luas, area masalah yang luas. Yang mana dalam masalah tidak selalu berarti ada sesuatu yang salah secara serius dalam situasi saat ini yang perlu segera diperbaiki. Yang mana masalah juga dapat menunjukkan minat terhadap suatu isu di mana menemukan jawaban yang tepat dapat membantu memperbaiki situasi yang ada. Nah, oleh karena itu, mendefinisikan masalah sebagai situasi apapun di mana terdapat kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal yang diinginkan sangatlah bermanfaat. Nah, untuk example masalahnya, yang pertama di sini eh, penundaan yang panjang dan sering menyebabkan frustasi bagi penumpang pesawat, yang mana perasaan ini pada akhirnya dapat menyebabkan perpindahan perilaku komunikasi dari mulut ke mulut yang negatif dan keluhan pelanggan. Yang kedua, pergantian staf lebih tinggi dari yang diantisipasi. Yang ketiga, instrumen yang digunakan saat ini untuk menilai potensi karyawan untuk posisi manajemen yang adalah tidak sempurna. Dan yang keempat, anggota kelompok minoritas dalam organisasi tidak maju dalam karir mereka. Selanjutnya, sistem informasi yang baru dipasang tidak digunakan oleh manajer yang menjadi sasaran utama sistem tersebut. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, itu dapat memberikan kita informasi yang cukup untuk memulai perjalanan penelitian kita. Namun permasalahan-permasalahan ini juga memiliki kesamaan, yaitu masih perlu diubah menjadi topik penelitian yang layak untuk diteliti. Nah, selanjutnya di sini membahas mengenai sifat informasi yang dibutuhkan. Jadi dalam informasi terdapat informasi latar belakang organisasi, yang mana informasi yang dikumpulkan mengenai faktor-faktor kontekstual yang relevan akan berguna dalam berdiskusi secara mendalam dengan manajer dan karyawan lain di perusahaan, serta mengangkat isu-isu yang tepat terkait masalah tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor-faktor ini dapat membantu dalam merumuskan formulasi masalah yang tepat. Dan informasi latar belakang dapat mencakup antara lain faktor kontekstual yang tercantum yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Yang pertama, asal-usul dan sejarah perusahaan saat terdiri, jenis usaha yang dijalankan, laju pertumbuhan, kepemilikan dan pengendalian, dan seterusnya. Yang kedua, ukuran dalam hal karyawan, aset, dan keduanya. Yang ketiga, piagam tujuan dan ideologi. Empat, lokasi regional, nasional, atau lainnya. Dan yang kelima, sumber daya manusia dan lainnya. Nah, pada slide selanjutnya di sini membahas mengenai kriteria untuk mengevaluasi data seru derek, yang mana terdapat 4 poin. Yang pertama ada ketetapan waktu data, mana ini kapan data dikumpulkan, penting untuk memastikan data selalu mutakhir, dan selalu periksa tanggal pada semua data sekunder untuk memastikan memiliki informasi terbaru yang tersedia. Yang kedua, akurasi data, apa tujuan penyajian data, halaman web dibuat dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, ada relevansi data, yang mana tidak semua data sekunder yang Anda temukan akan relevan dengan kebutuhan spesifik. Yang terakhir, ada biaya data. Eh, Berapa biaya data, apakah manfaat lebih besar daripada biayanya, atau apakah lebih baik mengumpulkan data lain. Masalah. Setelah mengumpulkan informasi awal, peneliti berada dalam posisi untuk mempersempit masalah dari cakupan awal yang luas dan mendefinisikan isu-isu yang menjadi perhatian dengan jelas. Sangat penting bahwa pernyataan masalah bersifat tegas, spesifik, dan terfokus, serta masalah tersebut ditangani dari perspektif akademis tertentu. Penelitian yang baik tidak akan mampu menemukan solusi jika isu krusial atau masalah yang akan diteliti tidak diidentifikasi dengan jelas. Apa yang membuat pernyataan masalah menjadi baik? Pernyataan masalah yang baik mencakup baik pernyataan tujuan penelitian maupun pernyataan penelitian. Jika tujuan dari penelitian fundamental atau dasar dalam bidang bisnis adalah
untuk memperluas pengetahuan tentang proses dalam bisnis dan manajemen secara umum, maka tujuan utama dari penelitian terapan adalah untuk mengubah suatu guna menyelesaikan masalah spesifik yang dihadapi dalam lingkungan kerja. Setelah tujuan penelitian diidentifikasi, seseorang dapat merumuskan pertanyaan penelitian dari studi tersebut. Pencantuman satu atau lebih pertanyaan penelitian dalam pernyataan masalah akan semakin memperjelas isu yang hendak diselesaikan. Pertanyaan penelitian menjelaskan apa yang ingin dipelajari dari topik tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini membimbing dan menyusun proses pengumpulan serta analisis data guna membantu mencapai tujuan penelitian. Menilai kualitas pernyataan masalah. Terdapat 3 kriteria utama untuk menilai kualitas suatu pernyataan masalah, yaitu relevan, layak, dan menarik. Yang pertama ada relevan. Sebuah pernyataan masalah dianggap relevan jika bermakna dari perspektif manajerial, akademis, atau keduanya. Dari perspektif manajerial, penelitian relevan jika menyangkut satu, masalah nyata dalam organisasi saat ini, atau dua, area yang dianggap perlu perbaikan oleh manajer. Dari perspektif akademis, penelitian relevan jika satu, tidak ada yang diketahui tentang topik tersebut, dua, banyak yang diketahui tetapi pengetahuannya tersebar dan tidak terintegrasi, ketiga, banyak penelitian telah dilakukan tetapi hasilnya saling bertentangan, kemudian empat, hubungan-hubungan yang sudah ditetapkan tidak berlaku dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada layak atau visible. Pernyataan masalah yang baik tidak hanya relevan tetapi juga layak. Artinya harus mampu menjawab pertanyaan penelitian dalam batasan proyek penelitian. Misalnya waktu, dana, ketersediaan responden, keahlian peneliti, dan sebagainya. Masalah umum dalam kelayakan adalah bahwa pernyataan masalah terlalu luas. Oleh karena itu penting untuk mengembangkan pertanyaan penelitian yang didefinisikan secara sempit dan dapat diteliti dalam waktu dan biaya yang wajar. Yang ketiga ada menarik atau interesting. Karakteristik ketiga dari pernyataan masalah yang baik adalah menarik. Penelitian adalah proses yang memakan waktu dan akan ada banyak naik turun sebelum dapat menyelesaikan versi akhir dari laporan penelitian. Maka dari itu penting bahwa peneliti benar-benar tertarik pada pernyataan masalah yang ingin dijawab agar tetap termotivasi selama proses penelitian berlangsung. Selanjutnya ada basic types of question. Yang pertama ada exploratory research question, yang mana pertanyaan ini akan dipakai untuk mengembangkan ketika penelitian yang diambil atau topik yang diambil itu terbatas, memiliki keterbatasan dan sangat kompleks. Makanya ada pertanyaan exploratory. Lalu yang kedua ada descriptive research question, yang mana tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk memperoleh data yang menggambarkan topik yang akan menjadi fokus utama. Pertanyaan ini juga dipakai dan dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik objek, baik itu individu atau organisasi atau produk atau merek atau benda-benda yang lain, peristiwa mungkin atau situasi. Pada pertanyaan ini, yaitu descriptive research, itu mengumpulkan data dengan eh, melalui metode kuantitatif. Jadi bisa pakai nilai kepuasan atau angka produksi, angka penjualan, ataupun data demografis. Lalu yang terakhir adalah casual research question, yang mana pertanyaan ini bertujuan untuk menguji apakah suatu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lain. Ah, jadi pertanyaan ini bisa dipakai peneliti apabila berminat untuk mengidentifikasi satu atau lebih faktor yang menyebabkan suatu masalah. Lalu masuk ke research proposal. Jadi sebelum research-nya akan dimulai, itu harus ada agreement. Apabila eh, penelitian dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka harus ada agreement. Kalaupun misalnya penelitian dilakukan oleh satu orang, maka orang tersebut harus mempunyai agreement terhadap dirinya sendiri.
di mana agreement ini harus disetujui oleh kedua pihak. Nah, yang termasuk dalam agreement ini, baik itu metodologi yang akan dipakai, lalu ada durasi berapa lama penelitian akan dilakukan, lalu berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, berikut merupakan isi dari research proposalnya. Yang pertama ada the working title atau judulnya, lalu yang kedua ada background of study, lalu yang ketiga ada problem statement-nya, apa yang ingin dibahas. Lalu yang keempat, the scope of the study, cakupannya, sejauh mana cakupan yang akan diambil. Lalu yang kelima ada the relevance of study. Lalu yang keenam ada research, research design. Lalu yang kedua ada time frame, jadi seberapa lama durasi yang penelitian tersebut akan dilakukan. Lalu yang kedelapan adalah the budget sama the cost, harus memperhitungkan berapa banyak budget atau uang yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir ada selected bibliograph. Baik, di sini yaitu selanjutnya ada implikasi manajerial atau managerial implication. Seringkali manajer salah mengartikan gejala masalah sebagai masalah utama. Akibatnya, solusi yang mereka ambil sering tidak efektif. Untuk menghindari hal tersebut, penting bagi kita memahami urutan pendahuluan, masalah, dan akibat. Dengan masukan dari manajer, peneliti dapat mempersempit masalah yang luas menjadi topik penelitian yang lebih spesifik. Langkah yang paling penting adalah mendefinisikan masalah dengan benar. Tanpa definisi yang tepat, solusi yang dihasilkan bisa salah arah. Proposal penelitian yang baik juga membantu manajer menilai apakah penelitian tersebut relevan dan bermanfaat. Namun keterlibatan manajer tidak boleh hanya di awal, melainkan harus berlangsung sepanjang proses penelitian. Pertukaran informasi yang terus-menerus antara manajer dan peneliti akan memastikan hasil penelitian relevan dan berkualitas. Selanjutnya yaitu ethical issues in the parliamentary stage of investigation. Pada tahap awal, peneliti mengumpulkan informasi pendahulu melalui wawancara dengan manajer, pengambil keputusan maupun dengan karyawan. Setelah masalah didefinisikan dengan jelas, peneliti harus menilai apakah mereka memiliki keterampilan dan sumber daya yang cukup. Jika tidak, sebaiknya proyek tersebut ditolak. Jika penelitian dilanjutkan, penting untuk memberitahu karyawan akan diwawancarai mengenai penelitian ini. Namun tidak semua detail perlu dijelaskan agar jawaban mereka tidak bias. Tujuannya adalah membuat karyawan merasa nyaman dan menghindari kejutan yang tidak menyenangkan. Dari sisi etika, peneliti memiliki beberapa tanggung jawab. Mereka harus menjaga kerahasiaan jawaban responden, memastikan partisipasi dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan, melindungi karyawan dari bahaya fisik maupun psikologis mereka, serta menghormati privasi dan kerahasiaan mereka. Selain itu, peneliti juga tidak boleh menggunakan cara-cara yang menipu dan untuk mendapatkan informasi tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.